Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Jangan lupa ditonton ya, semoga bermanfaat. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut enzimologi dan komponen keseluruhan enzim disebut haloenzim. Haloenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam nih teman-teman. Yang pertama koenzim dan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Selain itu, enzim juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Yang kedua, sifat enzim adalah termolabil, yang artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga, berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi, jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi sebagai memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Yang ketujuh, enzim juga berfungsi sebagai menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Berdasarkan cara kerjanya, cara kerja enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori lock and key atau kunci gembok. Menurut teori ini, sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori ini, sisi aktif bersifat fleksibel. Bisa dilihat pada gambar, meskipun bentuk enzim dan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi pembentukan reaksi yang diinginkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa enzim bersifat termolabil. Untuk manusia, suhu optimum untuk kerja enzim yaitu 35-40 derajat Celcius. Sedangkan untuk bakteri tertentu suhunya di 70 derajat Celcius. Selain suhu, ada pH atau derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung jenis enzimnya. Karena pada umumnya enzim bekerja pada pH 6-8. Tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam keadaan asam, seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung. Ada pepsin dan juga renin. Kemudian ada juga enzim yang efektif di kondisi basa. Contohnya enzim-enzim yang ditemukan pada usus 12 jari, seperti tripsin dan juga amilase. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam bisa bekerja dalam kondisi basa. Begitupun enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral tidak bisa bekerja dalam kondisi asam maupun basa. Selain derajat keasaman atau pH, juga ada konsentrasi. Konsentrasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan yang kedua ada konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim, sedangkan substratnya sedikit,
maka reaksi akan berjalan dengan cepat. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu inhibitor atau penghambat. Penghambat di sini kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama kita sebut sebagai inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian alosterik dari enzim sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Dan yang terakhir disebut dengan inhibitor umpan balik. Nah, inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.